Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, kita jumpa lagi, pembahasan masih Capres Cawapres. Ini semakin hari semakin enak diikuti. Kenapa saya katakan demikian? Ada orang yang begitu semangat dengan partai yang begitu besar, yang begitu dikagumi orang, tapi sedikit agak besar kepala, seolah-olah dia paling dibutuhkan, ya. Jadi banyak hal yang namanya politik ini bisa saja terjadi, apa saja bisa saja terjadi. Salah satu contoh yang terjadi yang paling heboh ya adalah merajuknya AHY. Gara-gara AHY minta sebagai calon wakil presiden tidak diberikan pada koalisi Anies Baswedan. Jadi banyak hal yang terjadi. Jadi di sini bukan masalah hianat mengkhianati, bukan seperti itu. Yang jelas yang namanya politik bagaimana kepentingan. Karena dalam berpolitik ini dia harus menang, dia harus dapat apa yang dia inginkan. Jadi nggak bisa berpolitik ini 50-50, berbagi dan sebagainya. Tidak. Politik ini adalah ajang kepentingan. Jadi kepentingan lebih utama dari yang lainnya di dunia politik. Jadi kemarin ya sama-sama kita ketahui bahwasanya koalisi perubahan begitu kuat. Terdiri dari Nasdem sebagai pemerkasa. Menggabungkan Anies Baswedan, PKS, diambil partainya, kemudian Demokrat bergabung. Ini sudah cukup kuat. Nasdem, PKS, Demokrat sudah cukup kuat. Tetapi di sini ada yang orang mencari kepentingan. Padahal kepentingan itu kalau betul-betul mau jadi, mau hebat, mau besar, utamakan kepentingan negara, utamakan kepentingan rakyat, bukan mengutamakan kepentingan partai. Ini Nasdem sama PKS luar biasa, karena dia tahu lebih awal seperti apa Demokrat itu. Kalaulah Demokrat, AHY mau bersabar, saya yakin AHY adalah sosok calon pemimpin ke depan untuk Indonesia. Karena AHY berbakat. Hanya dia saat ini masih terlalu muda, demikian juga pengalamannya. Yang namanya AHY ini sedikit-sedikit masih mengandalkan orang tuanya. Apapun ceritanya dia ngadu ke orang tuanya, ke Pak SBY. Sehingga Pak SBY lah yang memikirkan Partai Demokrat, bukan AHY lagi. Maka dapat dikatakan ini belum dewasa. Ini belum dewasa, ini belum cukup untuk ditampilkan ke depan sebagai sosok pemimpin untuk negara Republik Indonesia. Karena tidak dapat berdiri sendiri, masih menumpang di kaki orang tuanya, di pemikiran orang tuanya, di kehidupan orang tuanya. Jadi AHY besar bukan karena partainya, AHY besar karena orang tuanya. Jadi kalau AHY tadi mau sedikit saja bersabar, ya, saya yakin dia adalah sosok pemimpin masa depan. Periode ini mungkin bisalah beliau ya bergabung dengan Nasdem, bergabung dengan PKS, dan mungkin bergabung dengan partai-partai lainnya. Belum apa-apa, ya, sudah intimidasi terhadap Nasdem dan PKS, mereka lah yang harus mengambil untuk wakil presiden, ya. Ini dunia politik memang biasa seperti itu. Sebenarnya yang terjadi, ya, kalaulah mau bersabar saja, kemudian PKB direkrut, bergabung, itu makin kuat. Dan belum tentu juga Caimin nanti akan menjadi cawapresnya. Ini kan masih bergulir, ini kan masih berjalan. Ya, last menit nanti bisa menentukan. Ya, kita berharap Caimin tidak ada masalah, sehingga bisa terus berjalan. Yang saat ini Caimin dipersiapkan menjadi cawapres. Ini luar biasa. Tetapi kalau kita lihat yang di lainnya, ya, seperti AHY, tiba-tiba bermain ke Puan Maharani. AHY bermain ke Prabowo. Boleh-boleh saja menjalin komunikasi. Tetapi harus dipikirkan dampaknya. Karena AHY bermain ke PDIP, AHY bermain ke Pak Prabowo, maka Nasdem mengambil inisiatif. Ini rawan. Dan ini kalau terjadi secara tiba-tiba Demokrat meninggalkan koalisi perubahan, maka perjalanan tidak bisa dilanjutkan. Dengan akal sehat, pemikiran yang cerdas, ya, Nasdem mengambil keputusan gandeng PKB. Begitu digandeng PKB, nah ini pamor koalisi perubahan makin naik. Tapi sayang, AHY keluar-keluar, katanya ada yang berkhianat dan lain sebagainya. Ini nggak perlu dibicarakan.
terbuka di depan umum, masih bisa lagi untuk berkoordinasi sama Anies Baswedan, sama Surya Paloh, sama PKS, masih bisa bicara berembuk. Tidak perlu keluar-keluar mengatakan pengkhianatan dan lain sebagainya. Padahal yang dilakukan AHY menemui Puan dan Prabowo ini juga masalah, menemui Ganjar ini pun masalah. Tidak perlu dilakukan sebenarnya ini. Mau berdiam diri aja sebentar, saya yakin Demokrat is the best. Demokrat akan jadi luar biasa. Jadi sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi hampir semua tokoh masyarakat mengarah ke Prabowo, mengarah ke Gerindra. Ini luar biasa ini. Ya, salah satu contoh ya yang saya dapat, yang pertama Erick Thohir kepingin bergabung dengan Prabowo. Kemudian ada Ketua Umum Golkar, Erlangga, bergabung juga dengan koalisinya Pak Prabowo. Di sini ada Ridwan Kamil, bergabung juga Yeni Wahid, Sandiaga Uno, dan mungkin masih ada lagi yang lain. Dan berharap juga ya, koalisinya Pak Prabowo ini berharap PKB kembali gitu. Kenapa? Karena memang saat ini Gerindra Pak Prabowo lah yang mendapat restu dari Pak Lurah. Jadi semua partai ingin bergabung. Karena kalau diarahkan Pak Lurah, kata-katanya sih pasti menang itu partai. Tapi belum tentu. Pak Lurah bukan penentu, tapi rakyat Indonesia lah yang menentukan siapa yang cocok, yang pantas jadi seorang presiden. Kemudian bagaimana dengan Partai Mak Banteng? Partai Mak Banteng makin lama pemberitaan makin sepi, makin sunyi. Kenapa? Karena ada putra mahkota yang dipersiapkan untuk mendampingi Pak Prabowo. Maka berupaya undang-undang itu dirubah sehingga nanti umur 35 tahun bisa menjadi calon wakil presiden dan calon presiden. Ini dipersiapkan untuk putra mahkota. Jadi bayangkan yang saya sebutkan tadi satu persatu. Ya, ada Ridwan Kamil, ada Yeni Wahid dan lain sebagainya yang dipersiapkan untuk menjadi pendampingnya Pak Prabowo. Begitu masuk putra mahkota, yang lain akan tersingkirkan. Kemudian bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Pak Ganjar, partainya Mak Banteng ini menyiapkan yang pertama itu tadinya Erick Thohir. Kemudian P3 karena nggak bisa masuk kiri, nggak bisa masuk kanan, berusaha mendekati Mak Banteng dengan harapan Sandiaga Uno akan menjadi wakilnya. Ini makin keren, ini makin seru. Tapi apa yang terjadi untuk saat ini? AHY juga berusaha masuk ke grupnya Mak Banteng dengan memanfaatkan orang tuanya. Dipaksakanlah orang tuanya untuk bertemu dengan Mak Banteng supaya terjadi koalisi dengan harapan nantinya AHY akan menjadi calon wakil presiden. Calon wakil maunya kelompok AHY. Tetapi santer sekarang berita ini muncul lagi Ridwan Kamil yang mau diambil Mak Banteng untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Secara otomatis Sandiaga Uno akan tersingkir dan AHY pun akan tersingkir. Kalau AHY masuk ke Prabowo nggak mungkin. Sudah banyak kali yang ngantri. Jadi AHY itu urutan keberapa? Tetapi kemarin kalau AHY gabung bersama Anies Baswedan, kemungkinan besar AHY dipersiapkan untuk calon pemimpin ke depan. Tapi inilah suasana kehidupan dan suasana politik. Tidak ada yang tahu. Kalau bekerja dengan emosi, inilah akhirnya yang terjadi. Kita kasihan lihat AHY ya. Sebenarnya AHY ini kan orang yang disanjung-sanjung. Ya. Tapi terakhir apa yang terjadi? AHY akhirnya tersandung. Tidak bisa kembali lagi ke Anies karena gengsi, mau masuk ke koalisinya Prabowo, antrinya semakin panjang, mau ikut gabung dengan Mak Banteng. Di sana ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, calon kuat mendampingi partainya Mak Banteng. Jadi kasihan lihat AHY, dia yang disanjung dan dia yang tersanjung. Mungkin sementara ini yang dapat saya sampaikan, semoga terjadi perubahan ke depannya, karena politik tidak pasti, yang pasti adalah kepentingan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.